Ya, Anda mengatakan tadi Eusebius, itu kan, mencatat dari Papias. Saya minta manuskripnya Eusebius, manuskrip yang menyatakan bahwasanya ada Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, dan pastikan bahwasanya itu dari Eusebius. Silakan. Nggak mau dengar ya. Kan saya bilang tadi kan tradisi lisan. Tradisi lisannya dicatat nggak? Ya. Kalau tradisi, dengar dulu, Tradisi lisannya dicatat nggak? dengar dulu. Tradisi lisannya dicatat nggak? Ya ini namanya saja tradisi lisan. Tradisi lisan artinya tradisi yang diucapkan dari mulut ke mulut. Berarti nggak dicatat. Sabar dulu, sabar dulu. Saya Berarti nggak dicatat. Sepakat dulu kita, nggak dicatat. Ya sabar dulu, sabar Ya dulu. nggak dicatat kan? Betul berarti kan? Nggak dicatat kan? Kamu ngomong saya dengar. Kamu Ya ngomong. oke. Anda mengatakan tradisi lisan. Berarti nggak dicatat kan? Kalau nggak dicatat, yang Anda baca tahu dari mana? Gak mikir dia sampai situ, teman-teman. Mana-mana data saya abad ke-10. Ini, sebentar ya. Ini abad ke-10. Ntar saya bukakan. Di halaman 197R nih. Lihat sini, Pak. Di halaman 197R. Nah ya, 197R nih. Nah, ini nih. Nah ini, Pak. Galileas ok Egeretai. Tiba-tiba muncul lagi, tapi dikasih tanda. Nih, dikasih tanda nih. Kai Epoureutesan, Ekastos, Heiston, Hoikon, Auto. Nah, ya kan? Tiba-tiba 753 muncul lagi di sini. Pertanyaan saya simpel, Pak. Kan munculnya di abad ke-5 ayat itu. Dapat dari mana itu, Pak? Dari manuskrip apa, Pak? Oke. Biar saya, Ya. dan saya berharap nanti kalau saya bicara, kamu jangan potong-potong ya. Ya, tapi nangkep ya pertanyaan saya ya. Ya, saya nangkap. Ya, silakan. Dia ngomong, kamu diam. Saya kemarin juga debat lawan Suma tuh. Nggak usah curhat, Pak. Langsung aja dijawab, Pak. Dengar dulu dong. Kamu naik di room saya, kamu jangan atur saya. Iya, silakan. Saya izinkan kamu naik saja, kamu sudah bersyukur. Jadi saya berharap tuh, kalau saya kan tadi diam, mendengarkan penjelasan kamu. Ya, maka kamu pun harus diam ya, ketika saya menjelaskan. Silakan. Karena kalau kita berdiskusi itu, supaya orang-orang yang di bawah mendengarkan kita itu teredukasi. Ya, betul. Silakan, Pak. Saya mengatakan tadi bahwa firman Tuhan itu memiliki sebuah makna yang memang tidak boleh dikurangi bahkan ditambahkan. Apa makna daripada firman Tuhan? Apa makna daripada Alkitab? Makna daripada Alkitab adalah Yesus adalah Tuhan. Ya. Dan ketika Anda menyinggung ayat-ayat yang tadi itu tidak pernah membatalkan ketuhanan daripada Yesus Kristus. Artinya begini Ardiansa, ada atau tidaknya ayat itu tidak akan pernah mempengaruhi bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka sebenarnya saya sendiri ketika melihat atau mendengar kamu memberikan ya penjelasan kamu, ya seharusnya kamu juga harus berpikir apakah dengan penjelasan yang saya berikan ini kemudian dapat menggagalkan ketuhanan daripada Yesus Kristus. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan Anda dengan satu jawaban ini, bahwa ayat itu ada karena tradisi lisan.
Dan apa yang saya katakan ini ada dalam sejarah. Contohnya ya, seorang bapak gereja yang bernama Papias. Sumber tertulis Eusebius, Ecclesiastical History 3.39.16. Ini bagian yang dimaksud Eusebius tulis tentang Papias, di mana Papias juga menceritakan kisah tentang seorang perempuan yang dituduh banyak dosa di hadapan Tuhan yang terdapat dalam Injil menurut orang Ibrani. Jadi ini merupakan salah satu bukti bahwa Kodeks Besae itu berasal dari tradisi lisan. Ya, Kodeks Besae berasal dari tradisi lisan. Dan sekali lagi bahwa ada atau tidaknya ayat itu kan tidak akan pernah mempengaruhi ketuhanan daripada Kristus Yesus. Justru ketika ada ayat itu justru menjelaskan betapa luar biasanya kasih Yesus kepada orang berdosa ya. Wanita itu adalah wanita yang berdosa, melakukan yang namanya persinahan. Tapi dia mendapatkan pengampunan daripada Yesus Kristus. Dan itu merupakan saya pikir sebuah jawaban juga bagi orang-orang yang hidup di zaman sekarang ya. Di mana orang-orang yang hidup di zaman sekarang mungkin memiliki pergumulan yang sama seperti wanita ini. Jatuh dalam dosa persinahan, maka sebagaimana ketika perempuan ini dapat ampun daripada Yesus, maka kalian pun mendapatkan pengampunan yang sama ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus. Silakan. Oke, saya tanggapi Pak. Yang pertama, saya nggak tanya Yesus Tuhan atau tidak, bukan urusan saya, itu urusan Anda. Saya nggak tanya itu bukan pertanyaan saya. Jangan menjawab sesuatu yang saya nggak tanya. Anda mau menuhankan Yesus, silahkan. Saya nggak peduli Pak, bukan urusan saya. Saya hanya bertanya, dapat dari mana itu? Anda mengatakan tradisi lisan. Duluan mana Pak, abad keempat atau ke abad kelima? Coba ditanggapi secara cepat. Duluan mana, abad keempat atau abad kelima? Abad keempat. Kenapa nggak ada tradisi lisan abad keempat? Duluan mana, abad keempat atau abad ketiga? Abad ketiga. Kenapa di abad ketiga nggak ada tradisi lisan itu? Duluan mana, abad ketiga atau abad kedua? Oke, Kenapa di abad kedua nggak ada tradisi lisan itu? Ayo. Nggak mungkin kan dari abad pertama lompat ke abad kelima tiba-tiba tradisi lisan. Mustahil Pak. Bukan cuma mustahil. Mustahil. Jadi saya harapkan begini loh. Saya udah banyak berdiskusi dengan para pastor, para pendeta, para romo. Semuanya gak ada yang bisa jawab gitu loh Pak. Ngeles terus gitu loh. Menipu umat gitu loh. Kenapa harus menipu? Kenapa nggak mengatakan begini Pak? Misal Anda belum mempelajari ini, kenapa Anda nggak mengatakan begini? Ardiansah, saya belum mempelajari sedalam itu tentang hal ini. Kenapa Anda nggak mengatakan begitu? Padahal Anda nggak ngerti sebenarnya. Bahkan Anda sendiri nggak bisa baca manuskrip Dinda. Nggak bisa. Dan Anda hanya bisa tertawa. Hanya bisa tertawa. Nggak bisa menjawab. Bapak aja nggak ngerti bahwasanya hal yang saya tanyakan adalah mengenai kajian filologi, bukan kajian teologi. Bapak larinya ke teologi. Saya nggak ngurus teologi Bapak, bukan urusan saya. Yang saya katakan di sini adalah kajian filologi, Pak. Kajian filologi itu harus terbukti. Ada buktinya, tampilkan. Nggak ada buktinya, selesai. Tadi nggak ada. Kalau Bapak menjawab dengan mengatakan tradisi lisan, pertanyaan simpel. Penulis Kodeks Besae mendapatkan tradisi lisan dari siapa? Jawab dengan data. Silakan. Saya bertanya siapa, berarti nama orang ya? Silakan. Ya, silakan. Saya berkata Yesus adalah Tuhan. Karena itu adalah makna daripada Alkitab. Itu makna daripada Alkitab. Ya, Yesus adalah. Dan kenapa tadi saya ketawa? Riansa, kamu tadi mengatakan bahwa kenapa tidak ada pada abad keempat,
Kenapa tidak ada pada abad ketiga, kedua? Ardiansa sama tanya, Papias itu abad keberapa? Abad kedua. Kalau kamu tahu itu abad kedua dan saya mengatakan bahwa Papias menyebutkan Ada buktinya? itu merupakan bukti. Mana buktinya? Mana? Oke, makanya Ya, tunjukkan. menjelaskan. Manuskrip ya, silakan. Ya, saya katakan bahwa Jangan tulisan komputer. Saya minta manuskrip, silakan. tradisi lisan. Saya bilang tradisi lisan. Loh, tradisi lisannya ditulis nggak? Ya, ada yang mengutipnya. Ya, berarti mengutipnya menggunakan tulisan, betul? Oke. Nah, manuskripnya mana? Oke, saya tadi mau ngomong. Ya, silakan. Ardiansa, kamu dengerin. Iya, iya. Oke, saya tadi Jangan menipu, Pak. Jangan teruskan penipuan Bapak gitu loh. ya. Ini kan Ya, giliran tampilkan saya. manuskripnya, silakan. Ini kan giliran saya. Oh, Ya. jadi kamu diam dulu. Ya, silakan. Semoga Bapak ngerti manuskrip ya. Kamu Silakan, langsung Pak. urus. Silakan, Pak. Santai aja. Ya, diam. Iya, iya. Giliran saya. Kalau begitu saya kasih jawaban kamu dulu ya. Ya, kamu diam dulu. Saya tadi menjelaskan kepada Ardiansa ini ya. Tapi Ardiansa ini mungkin dia tidak dengar apa yang sudah saya jelaskan. Ya, maka saya harus kembali ya membuka data yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi para penonton diharapkan sabar ya. Jadi saya mengatakan bahwa Papias itu kan hidup di abad yang kedua. Dan hal ini merupakan suatu tradisi lisan. Ya. Yang kemudian dikutip kembali. Bentar ya. Saya sudah bacakan tadi datanya kepada Ardiansa. Tapi Ardiansa ini mungkin karena terlalu sibuk menyerang sampai dia tidak mendengarkan penjelasan saya. Sabar dulu ya. Saya harus buka kembali data saya yang tadi nih. Ya, silakan. Silakan. Ya, oke. Saya kasih diam dulu ya. Jadi sumber tertulis Eusebius Ecclesiastical History 339.16. Katanya Papias. Katanya Papias. Ardiansa, kamu diam dulu, Ardiansa. Katanya Papias. Wah, Kamu dengar ddulu, kamu kayak Eusebius. inilah Jangan mereka. main mute lah, Dinda. Jangan main mute, Dinda. Ini penjelasan saya, Ardiansa. Sabar dulu. Dengan, aduh. Iya, katanya Papias kan. Dulu. Kamu diam. Kamu tertawa itu kenapa? Karena kebodohan kamu. Kamu itu bodoh sekali kan? Malu, nggak mau jujur ini. Kamu yang kamu tidak dengar saya Udah punya mulai di ngomong. mute. Diam dulu. Udah di saya mute jelaskan. mute. Kamu mau Iya diam? kan? Kamu diam Iya nggak? mana datanya? Datanya mana? Tampilkan. Kalau kamu diam, malah saya tuh kalau ngomong sama kamu dengan semua kalian tuh mirip ya. Iya, datanya mana? Kamu diam, saya kan ngomong nih. Diam. Saya ya? minta ditunjukkan, saya nggak minta diomong. Saya nggak minta diomongkan. Aduh. Bagaimana Tunjukkan, kamu mau dengar ditunjukkan kalau kamu begini, tidak dengar ditunjukkan. saya? Tunjukkan Dengar begini. dulu, saya mau Pura-pura nggak bisa jawab. Bukan, kamu tertawa dengan kebodohan kamu. Ya, itu menurut Anda. Iya, mana datanya? Ya, diam ya. Ya, tunjuk. Janji diam ya. Oke, saya ngomong. Ya, kalau kamu diam saya menjelaskan. Saya bilang bahwa apa yang dikatakan Eusebius ini merupakan ya kutipan dari apa yang disampaikan oleh Papias.
Makanya kalau kamu dengar saya, kamu tidak akan tertawa dengan kebodohan itu. Makanya dengar yang saya ngomong. Kamu sudah pakai headset, saya tidak pakai headset, kamu tidak dengar pun. Ya, makanya kamu diam supaya kamu bisa tahu. Makanya dibilang begini ya, Ya, Eusebius Ecclesiastical History 33916. Ini bagian yang dimaksud. Eusebius menulis tentang Papias. Paham tidak? saya nggak tanya itu. Kabar. Saya nggak tanya itu. Ya. Perempuan yang Ini berzina mana? dulu, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan ya, oke. Jadi begini. Iya. Kronologinya, Silakan. nah, saya jelaskan. Kronologinya kan jawaban saya adalah dari sumber lisan. Jadi ada sumber lisan dan salah satu bukti dari sumber lisan adalah kesaksian dari Papias. Kesaksian dari Papias sumber lisannya, Ardiansa. Yang kamu tadi tuh ketawa tuh, kamu belum dengar, kamu ketawa, aduh bikin malu. Papias itu kan hidup di abad yang kedua. Ya kan? Dan apa bukti daripada ucapan dari Papias itu? Saya sebutkan tadi. Kutipan yang ada pada Eusebius Ecclesiastical History 3.39.16 yang dimana tertulis di sana Papias juga menceritakan kisah tentang seorang perempuan yang dituduh banyak dosa di hadapan Tuhan yang terdapat dalam Injil menurut orang Ibrani Ecclesiastical History 33916. Jadi dengan adanya kutipan daripada Eusebius ini mengenai Papias, maka itu menyatakan benar adanya apa yang saya sampaikan, bahwa itu berasal dari sumber lisan. Nah, kalau kamu sudah dengar begini, baru kamu bisa ketawa, walaupun kamu dapat menyangkalnya. Boleh gantian? Oke, silakan. Ya, Anda mengatakan tadi Eusebius, itu kan, mencatat dari Papias. Saya minta manuskripnya Eusebius, manuskrip yang menyatakan bahwasanya yang dicatat oleh Eusebius. Santai, sabar, tenang, sabar. Memang ini berat, Pak. Berat bagi orang yang nggak belajar. Sepakat saya. Santai. Saya minta. Dari tadi saya tanya manuskrip, Pak. Saya nggak tanya tulisan komputer. Saya nggak tanya tulis ketikan komputer. Saya tanya manuskrip, manual scripture, manual scripture bahasa Inggrisnya itu. Saya tanya manual scripture-nya Eusebius pada abad kedua itu. Mana manual scripture-nya yang mengatakan di situ ada Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, dan pastikan bahwasanya itu dari Eusebius. Silakan. Saya minta manual script ya. Silakan. Saya katakan tadi ini Ardiansa ini dia tidak dengar apa yang saya Iya, tunjukkan, jangan saya yang nyari, tunjukkan. sabar. Kalau kamu ngomong saya diam loh. Iya, silakan. Kalau saya ngomong kamu juga harus diam dong. Kenapa nggak menunjukkan? Sabar dulu. Kamu sabar dulu Ardiansa, aduh. Wah, udah mulai kejang. Kalian dengan semua itu memang 11-12 ini. Bentar lagi diturunkan ini, teman-teman. Bentar lagi diturunkan saya. Sabar dulu, saya menjelaskan. Kamu diam. Jangan turunkan saya ya. Saya ngomong, dengar ya. Kan saya bilang tadi kan tradisi lisan. Tradisi lisannya dicatat nggak? Ya. Kalau tradisi, dengar dulu. Tradisi lisannya dicatat nggak? Dengar dulu. Tradisi lisannya dicatat nggak? Hei, Mana tradisi lisannya dicatat nggak? Ardiansa. Ayo, dicatat nggak? Saya jawab. Oke, saya jawab. Ya, ini namanya saja tradisi lisan. Tradisi lisan artinya tradisi yang diucapkan dari mulut ke mulut. Berarti nggak dicatat. Sabar dulu. Saya ngomong. Berarti nggak dicatat. Sepakat dulu kita, nggak dicatat. Ya, sabar dulu. Ya, nggak dicatat kan? Betul berarti kan?
Nggak dicatat kan? Kamu ngomong saya dengar. Kamu Ya, ngomong. oke. Anda mengatakan tradisi lisan. Berarti nggak dicatat kan? Kalau nggak dicatat, yang Anda baca tahu dari mana? Gak mikir dia sampai situ, teman-teman. Inilah, teman-teman. Kebanyakan berdusta. Saya katakan berdusta. Sukanya Waduh, di mute. Saya ngomong dulu. Jangan di mute dong, jangan di mute. Saya Tradisi lisan. jangan di mute dong. Ini kalau kamu ngomong saya diam loh. Ketika saya ngomong kenapa kamu tidak Saya kan diam? belum selesai. Oke, silakan. Setelah kamu ngomong saya ya. Oke, silakan. Ya. Anda mengatakan tradisi lisan yang Anda baca padahal tertulis. Pertanyaan saya, orang yang nulis di tempat Anda itu, yang Anda baca itu, tahu dari mana bahwasanya itu adalah tradisi lisan? Ayo, jawab. Sekarang Jawab. saya. Ya, jawab. Ya. Hmm. Oke, sekarang saya jawab. Oke. Tadi saya mengatakan tradisi lisan kan. Tradisi lisan itu artinya tradisi yang diucapkan dari mulut ke mulut. Ya kan? Dan apa yang disampaikan dari mulut ke mulut, ada yang dicatat dan ada yang tidak dicatat kan? Bisa saja yang namanya Eusebius, karena dia hidup berdekatan dengan zaman Papias, dia mendengar secara tradisi lisan. Apa yang mustahil dengan itu? Apa yang mustahil dengan itu? Ya. Makanya kalau saya menjelaskan kan kamu diam dulu dong. Iya kan? Tradisi lisan adalah sesuatu yang diucapkan dari mulut ke mulut kan? Dan bisa saja ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Makanya saya mengatakan tadi dari awal bahwa yang namanya ayat-ayat yang Anda sebutkan tadi itu tidak pernah mengganggu ketuhanan daripada Kristus Yesus. Mau ada atau tidaknya ayat itu, itu tidak pernah mempengaruhi ketuhanan daripada Kristus Yesus. Maka kemudian saya memberikan sebuah jawaban, bahwa jawaban saya adalah berasal dari tradisi lisan. Dan tradisi lisan kan ya bisa saja ditulis, bisa saja tidak ditulis. Dan karena Papias, ya karena Eusebius yang hidup berdekatan dengan zaman Papias, bisa saja dia mendengarkan itu secara tradisi daripada apa yang disampaikan oleh Papias. Dan kemudian dia menuliskan itu di dalam karyanya. Selama itu ada karya daripada Eusebius yang merupakan bapak daripada gereja-gereja, itu memberikan bukti daripada apa yang dapat saya sampaikan. Kenapa? Karena saya lebih percaya Eusebius daripada percaya kepada Anda. Boleh gantian? Ya, sabar dulu, saya belum selesai. Oh ya, silakan. Saya lebih percaya kepada Eusebius ketimbang percaya kepada Anda. Ya. Sekali lagi ya, mau ada tidaknya ayat tersebut, itu tidak pernah mempengaruhi ketuhanan daripada Yesus Kristus. Ya, Anda bisa berkutat di situ seumur hidup Anda ya, Ardiansa. Boleh gantian? Sabar dulu, belum selesai. Oh, lama kali lah. Sabarlah, sabar. Ya. Jadi Anda bisa berkutat di situ seumur hidup Anda. Ya, karena saya tahu kalau Anda ini kan apologet yang selalu mempertanyakan tentang manuskrip daripada ayat tersebut kan. Dengan adanya kutipan daripada Eusebius itu memberi dukungan kepada apa yang saya sampaikan. Saya lebih percaya dengan perkataan daripada Eusebius ketimbang percaya kepada apa yang Anda katakan. Oke, silakan. Berarti menurut Anda Eusebius mendengarkan informasi dari Papias, betul? Bisa saja. Loh, betul nggak? Ya bisa saja kan? Berarti betul kan? Ya oke. Oke. Oke, Papias meninggal tahun berapa? Ya. Papias meninggal. Oke. Ayo. Ya. Ya, dia meninggal sekitar tahun, ya dia hidup sekitar tahun 11 Masehi. Meninggalnya tahun? Dia aktif sebagai uskup 1995 sampai 120. Kenapa? Meninggalnya tahun? Ya 120 Masehi. Salah. 163 Masehi meninggalnya. Maka itu lebih dekat dong berarti. Oke, santai dulu. Saya kan belum selesai. Oke. Iya. Oke. Eusebius lahir tahun berapa? Ya 260. Ah, lahirnya 260, yang ini 160 meninggal. Gimana ketemunya?
Gimana ketemunya? 163 meninggal, ya kan? 260 sampai 265 baru lahir ini. Ketemu di mana? Aku celuk. Penipu ini orang. Makanya teman-teman, kan saya katakan dia itu nggak ngerti sebenarnya, teman-teman, nggak paham dia. Dia hanya ngerti ketika dia baru buka Google, tapi dia nggak belajar itu sebenarnya. Makanya saya katakan teman-teman, gimana caranya orang yang sudah meninggal 163 Masehi meninggal, ya kan? Eusebius lahirnya 260 Masehi. Yang ini 163 meninggal. Ketemu di mana? Di Hong Kong. Di sorga. Dikubur. Kan ngarang ini. Jadi sudahilah penipuanmu, wahai Pak Pastor. Santai, sabar. Memang berat, Pak Pastor. Kita nggak berdiskusi. Saya nggak peduli Anda mau menuhankan siapa, mau Yesus Tuhan kek, mau Yesus bukan Tuhan, bukan urusan saya. Saya nggak tanya itu. Saya tanya kitab Anda yang Anda jadikan patokan. Ini kitab Anda. Ini kitab Anda ini. Jadi jangan berdusta, Dinda. Jangan berdusta. Dipikirnya saya bodoh gitu. Iya, kalau jemaat-jemaat Anda bisa Anda kibuli, bisa Anda tipu jemaat Anda. Tapi Ardiansa, umat Islam, tidak sama sekali. No chance, tidak ada kesempatan untuk menipu saya, Dindaku. Makanya saya katakan bahwasanya, Pak Pastor, Dede, kalau nggak ngerti, kalau nggak paham, jangan sok ngerti. Jangan sok paham. Akibatnya kan malu sendiri. Kata dia, teman-teman. Kata dia, tadi dia mengatakan bahwasanya, ya bisa saja Eusebius mendapatkan informasi dari Papias. Bisa saja. Oh, berarti langsung ya? Langsung dari Papias? Iya, bisa saja. Kan gitu kan. Bisa saja berarti iya kan? Nah ya bisa saja iya, kecuali kalau belum tentu, itu bisa iya bisa tidak. Kalau bisa saja berarti iya. Kalau Anda menjawab belum tentu, bisa iya bisa tidak itu. Jadi yang jadi masalah ini sebenarnya otak Anda, Pak Pastor. Karena Anda itu gak berusaha untuk jujur gitu loh. Anda hanya gini, Anda sebenarnya tahu kalau Anda bohong gitu loh. Anda tahu bahwasanya saya ini lebih ngerti daripada Anda. Anda ngerti itu. Anda paham. Anda barusan aja Anda baca gitu kan, Eusebius dan Papias. Bahkan Anda nggak ngerti Papias tahun berapa meninggalnya, nggak ngerti Anda. Anda nggak ngerti Papias meninggal tahun berapa. Ngomong-ngomong soal Papias, ini loh dipakai Pak Pendeta, Pak Pastor, ya salam. Kebiasaan menipu begini kebiasaan menipu. Jangan teruskan tipuan-tipuan itu, Pak Pastor. Jangan teruskan itu, gitu loh. Jadi Anda selayaknya harus sabar. Lu kok dipotong? Jangan dipotong. Tadi saya nggak motong. Ya memang kalau diem itu terasa lama, sama kayak tadi saya diem itu rasanya sejam gitu. Ya kalau ngomong ya kerasa sebentar lah. Padahal dia mengatakan tadi di awal, ya kan? Oh itu tradisi lisan. Papias abad kedua. Kalau Papias abad kedua, Pak Pastor, kenapa manuskrip di abad kedua nggak ada juga ayat itu? Ayo. Oke, sekarang saya. Manuskrip, santai dulu, santai. Oke. Sadar. Anda dari tadi nunjuk data nggak? Enggak. Ya, saya sekarang gini deh. Saya minta tolong Pak Pastor bisa paham pertanyaan saya. Tolong dipahami. Saya minta tolong saya minta tolong tunjukkan kepada saya penulis Kodeks BZ pada abad kelima ini kan munculnya di abad kelima ayat ini. Nah, Anda mengatakan dapat tradisi lisan. Oke. Hanya dua pertanyaan saya. Siapa nama penulis Kodeks BZ dan dia penulis Kodeks BZ dapat dari siapa tradisi lisannya? Ini kan abad kelima nih. Eusebius abad ke berapa? Abad ketiga, abad keempat meninggal. Eusebius abad keempat awal meninggal.
Nah, penulis Kodeks BCA kan abad kelima. Ini dapat dari siapa? Penulis Kodeks BCA ini, tradisi lisannya dapat dari siapa? Saya minta nama orang dan saya minta data. Sekali lagi teman-teman, minta nama orang siapa, dapat dari siapa? Penulis Kodeks BCA ini dapat dari siapa? Silakan. Oke. Anda sebenarnya bisa melihat ya, kalau sebenarnya Ardiansa ini dia selalu melarikan pembicaraan kita ke manuskrip apa. Kenapa? Karena dia tahu kalau saya bertahan dengan tradisi lisan, dia tidak bisa apa-apa. Ya. Ya. Mana datanya? Tunjukkan. Iya, tunjukkan. Diam kau, diam. Iya, tunjukkan ya. Iya, tunjukkan, nggak apa-apa. Saya diam kok. Saya diam. Kamu ini loh, kamu tuh ngomong tuh saya diam. Setelah saya ngomong kamu bicara terus ini. Diam dong Ardiansa. Yang jadi masalah Anda nggak nunjuk data dari tadi. Ardiansa diam. Diam. Yang fair lah. Saya nunjuk data, Anda enggak. Yang mana datanya? Ardiansa kau diam. Diam kau ya. Sekarang saya. Ini Ardiansa ini memang mirip semua, mereka ini sama semua. Kenapa sih kalian itu selalu takut dengan penjelasan saya? Datanya mana? Diam kau diam kau. Ya mau tunjuk data? Kau diam. Saya mau menjelaskan. Diam kau. Data. Alah. Ini Ardiansa ini. Ya udah silakan. Saya diam. Iya, saya diam tapi tunjuk data ya. Sekarang diam. Ini Ardiansa ini dia sama dengan Suma loh. Kalau saya menjelaskan mereka ketakutan dengan penjelasan saya. Waktu dia bilang saya penipu, dia bilang saya ini, saya itu, saya diam. Dan ketika saya ngomong, tahu enggak? Nah, waktu saya ngomong tadi ya mengenai apa namanya? Eusebius Ecclesiastical History 3:3-16 itu data ngomong. Ya tunjukkan, jangan disebutkan. Diam kau. Ya tunjukkan. Diam ya. Itu data. Mana nggak ditunjukkan? Ya mana? Diam. Loh, ini nggak adil ini host ini. Ardiansa diam kau, diam. Iya, tunjukkan gini loh, tunjukkan gini loh. Aduh Ardiansa ini. Begini Ardiansa, kalau saya bohong, Anda kan bisa mencek sendiri ketika saya mengatakan Eusebius Ecclesiastical History 3:3-9-16 itu data. Ya tunjukkan. Udah mulai nggak bisa nunjukkan. Tunjukkan mana? Nah, gitu dong. Ditunjukkan dong. Diam. Ya, silakan. Iya. Cari wet sekali kau. Kau kayak perempuan kau ini Ardiansa. Diam kau. Diam. Kau dan Suma itu memang mirip-mirip kalian berdua ya. Mulut kayak perempuan nih. Ngomong saya diam, kalian saya ngomong, kalian banyak mulut kalian. Kalian kan bisa buka nih. Nah, sekarang saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan ini. Ya. Eusebius Ecclesiastical. Papias juga menceritakan kisah tentang seorang perempuan yang dituduh banyak dosa di hadapan Tuhan, yang terdapat dalam Injil menurut orang Ibrani. Ini Ecclesiastical History. Mana Yohanes 7 mana? Mana Yohanes 7:53-nya mana? Oke, sekarang saya jelaskan dia. Iya, mana? Oke, kau diam. Kau diam. Iya. Kau. Oke. Bentar ya, bagaimana cara membalikkan kamera ini? Iya, mana Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:1 sampai 11 mana? Oke, ya. Jadi apa yang dikatakan? Ya, saya jawab dulu ya. Jadi Ardiansa kau diam ya. Jadi apa yang dikatakan di sini bahwa seorang perempuan yang dituduh banyak dosa di hadapan Tuhan yang terdapat dalam Injil menurut orang Ibrani. Maka cerita apa lagi?
Ya mana datanya? Itu bukan manuskrip, bro. Bukan manuskrip kau diam kau. Diam, saya ngomong. manuskripnya mana? Udah mulai Oke. kesurupan. Diam dulu. Oke, diam dulu. Jangan di mute dong. Iya, makanya kau diam dulu. Saya menjelaskan. Nanti kau bersuara kalau saya tanya sama kau, Ardiansa. Minta manuskrip. Manuskrip lagi dia, saudara-saudara. Loh. Mana nih orang? Oke, saya ngomong dulu ya, saya ngomong. Ya, teman-teman di bawah tahu enggak kenapa dia selalu lari ke manuskrip? Ketika dia lari ke manuskrip, yang terjadi adalah di sini, ya, dia tidak mampu menanggapi pernyataan saya bahwa itu merupakan tradisi lisan. Lo gampang itu gampang itu. Diam dulu. Kalau kamu tidak dapat menanggapi apa yang saya katakan bahwa itu merupakan tradisi lisan, berani-beraninya kamu bilang saya penipu, Adrianza. Mulut kamu tuh memang mulut. Oke, sekarang saya mau tanya. Sekarang kamu jawab. Sekarang ya. gantian ya. Saya tanggapi ya. Diam. Tunggu dulu. Oke, saya tanya. Oke. Tunggu dulu, belum selesai kok. Tunggu dulu, saya nggak tanya bisa. sama kamu. Saya tanya sama Nggak bisa, kamu. belum selesai, nggak bisa. Saya tanya sama kamu. Ini masalah yang Anda sama. mengatakan, Anda mengatakan tradisi lisan. Saya ikutin tradisi lisan ya. Masalah yang sama. Sebentar. Loh, katanya saya nggak bisa bantah tradisi lisan. Saya bantah tradisi lisannya. Saya bantah. Ini masih dalam penjelasan Enggak, saya. kenapa nggak dijawab? Ini masih penjelasan saya. Pertanyaan saya apa? Masih penjelasan saya, sabar. Pertanyaan saya apa? Sabar dulu, sabar. Gak nyambung lu pendeta. Bukannya nyambung, kamu ya. Pastor gak nyambung lu. Kan saya tadi kan saya tanya pada abad Ini kelima. masih saya loh. Ini masih Pada saya abad loh. kelima ini, penulis Ini kodeks masih saya. Sabar dulu, ini masih penulis saya. kodeks BSAE pada abad kelima Sabar dulu, ini ini masih saya. Astaga. mendapatkan tradisi lisan ini dari siapa? Kenapa Ini nggak masih saya. jawab? Kenapa nggak jawab? Loh, Sabar, ini masih saya okekan tradisi lisan, Selesai. saya okekan. Saya belum selesai. Ardiansa, Loh, saya belum okekan selesai. tradisi lisannya. Oke, saya belum selesai. Oke, jadi kamu diam. Oke, sekarang saya tanya. Apa sih? Ya, saya tanya. Sekarang ya. Ya. Kamu tadi kan mengatakan bahwa antara Papias dan Eusebius itu ada jarak 100 tahun. Dan ketika saya melihat data itu benar. Sekarang saya mau tanya, antara kamu dengan Papias jarak tahunnya berapa? Ya, ribuan tahun, kenapa? Udah saya jawab ribuan tahun, kenapa? Ribuan tahun, oke. Kenapa? Oke ya. Kenapa? Oke, sabar. Begini. Pertanyaan pastor begini dulu. Tunggu dulu, sabar dulu. Ya kenapa nggak jawab gitu? Kenapa ngeles? Saya mau jawabnya. Apa pertanyaan saya apa? Apa? Lu nggak ngerti pertanyaan saya? Anda nggak ngerti pertanyaan saya? Mulai kelabakan beliau ya. Loh, kok kelabakan? Mulai kelabakan. Kok kelabakan? Anda nggak dewasa. Anda nggak dewasa sama Bisa menanggapi sekali. pernyataan saya. Dia tidak bisa menanggapi pernyataan Oh, bisa, saya tanggapi, bisa. Itu adalah tradisi lisan. Oke. Ya. Oh, saya Ya, tanggapi ya. Anda diem. Saya tanggapi, Anda diem. Sabar dulu. Kok nggak boleh tanggepin? Sabar dulu. Saya belum selesai dong. Saya selesaikan baru Iya, kamu. satu-satu dong. Iya kan satu-satu ini giliran saya. Maksudnya satu poin tentang tradisi lisan ini dikelarkan dulu. Masih poin yang sama. Kacau. Silakan. Oke, ya oke. Silakan. Ya, bayangkan saudara-saudara, Anda mau mendengarkan siapa? Mau mendengarkan Eusebius yang jarak dengan Papias itu 100 tahun? Atau mendengarkan Adriansa yang jarak hidupnya ribuan tahun? Aduh, Adriansa. Ya. Sudah? Maka saya mau bilang, ya sabar dulu. Belum, Maka silakan. ini saya lebih mempercayai Eusebius ketimbang mempercayai Adriansa. Jadi Adriansa bilang, bagaimana mungkin 100 tahun itu Pak Pendeta? Bagaimana mungkin itu bisa ketemu di mana? Dia ngomong sambil ketawa. Dia tidak tahu kalau pernyataannya itu menyerang dirinya sendiri.
Lah kamu hidup di antara ribuan tahun dengan Papias. Kalau kamu tidak bisa percaya dengan kesaksian Eusebius, kenapa harus percaya dengan kesaksian kamu yang hidup ribuan tahun daripada Papias? Bodohnya mikirnya. Makanya sebelum kamu ketawa, kamu mikir dulu. Ya kamu bilang saya tidak ada otak, yang tidak ada otak kamu tuh. Ya, gantian ngomong boleh? Silakan. Oke. Saya ikutin tradisi lisan. Saya ikutin teman-teman ya. Ya. Dia tadi mengatakan penulis Kodeks Bezai mendapatkan tradisi lisan. Tolong dijawab pertanyaan saya simple aja. Penulis Kodeks Bezai ini mendapatkan tradisi lisan dari siapa? Jawab. Oke, sudah? Ya. Jawab ya. Silakan. Kemudian saya kamu diam ya. Ya. Ya oke. Saya jawab tradisi lisan. Tradisi lisan kan adalah sesuatu yang diucapkan dari mulut ke mulut kan? Ya. Artinya sesuatu itu adalah sesuatu yang disampaikan dari mulut ke mulut. Dan disebarkan dari mulut ke mulut. Artinya bahwa cerita itu adalah cerita yang sedemikian dikenal. Kemudian mungkin beberapa di antara mereka tidak menuliskan hal tersebut sehingga tidak ada pada manuskrip tertua seperti yang Anda sebutkan tadi. Tetapi cerita itu adalah cerita yang dikenal di dalam kalangan, makanya disebut tradisi lisan. Kamu tidak bisa mikir kan? Dapat dari siapa namanya? Namanya dari aja siapa? tradisi lisan. Aduh. Iya, dapat dari siapa? Loh, tradisi lisan kan dari mulut seseorang. Loh, ini orang loh. Begini, Lihat. oke, saya jelaskan. Sebentar. Tradisi lisan dari mulut seseorang bukan? Iya, tentu saja. Namanya siapa? Iya. Namanya siapa? Kita tidak bisa mengetahui siapa saja. Agak lain kan? Saudara, namanya saja tradisi lisan. Begini, Iya. Aryansa. Kalau kamu tidak bisa membantah, Dong, kalau kamu tidak nyanyi bisa mute dong. membantah, Udah mulai kamu kacau tidak di bisa bantah Eusebius kan? Jangan di mute Kamu tidak dong. bisa bantah Jangan di mute Eusebius, kan? dong. Jangan di mute Eusebius dong. Bisa saya bantah, bisa. Oke, saya bantah ya. Saya bantah ya. Anda Oke, diem ya. silakan. Oke. Papias abad kedua, betul? Ya, Ternyata di abad kedua manuskripnya nggak ada. Nggak ada. Di manuskrip abad kedua nggak ada. Padahal itu dekat dengan Papias. Kenapa di manuskrip abad kedua nggak ada ayat itu? Ayo. Itu yang pertama. Santai. Anda mengatakan tradisi lisan. Padahal Papias aja meninggalnya tahun 136. Eusebius baru lahir 250 tahun, 250 sampai 260 lupa ingatan dia tahun. bilang. Dia tadi ngomong 160 tahun loh, lupa ingatan dia ini. Loh, 200. Loh. Iya, 163 meninggalnya. Lahirnya si Eusebius ini sekitar 250 sampai 260-an. Nah, ketemu di mana dia? Itu nggak dijawab juga. Loh, yang namanya tradisi lisan itu harus namanya bertransmisi, bro. Yang namanya didengar dari seseorang tuh punya nama. Lu namanya siapa? Lu wajar dong saya tanya. Emang orangnya nggak punya nama? Makanya, bro, gini loh, jangan menipu. Banyak kan menipu Anda ini. Dari tadi saya minta data nggak ditunjukkan. Ternyata ditunjukkan data cuman apa itu, data komputer. Saya nggak tanya itu kok. Itu bukan pertanyaan saya. Anda nggak bisa ngelak. Saya punya manuskrip abad kedua yang dimana Eusebius sejaman dengan sejaman dengan Papias. Saya punya manuskrip abad ketiga yang mana sejaman dengan Eusebius. Ternyata nggak ada juga ayat itu. Nggak ada juga. Anda mengatakan tradisi lisan. Oke, kalau tradisi lisan, pertanyaan santai, sabar dulu. Tradisi lisan dari mulut seseorang bukan? Jawab. Dari mulut seseorang atau bukan? Cepet aja jawabnya. Betul. Oke, siapa namanya? Ya, tidak Namanya siapa? tidak disebutkan. Silakan. Berarti ngarang. Berarti ngarang. Pucat wajahnya. Pucat wajahnya. Lanjut. Wajahnya pucat. Lanjut. Berarti ngarang Anda. Lanjut. Berarti Anda ngarang. Asumsi liar itu, bro. Itu hanya asumsi aja itu, nggak ada buktinya. Ini orang ya, teman-teman ya, saya kasih tahu. Kenapa saya katakan beliau ini bodoh? Mohon maaf ya. Saya katakan beliau bodoh. Yang pertama, gini. Silakan. Dia nggak ngerti
perbedaan antara kajian teologi dengan kajian filologi. Dia nggak ngerti itu. Nggak ngerti sama sekali itu apa itu filologi. Coba saya tanya simpel, filologi apa, Pak? Ya lanjut. Filologi apa? Filologi apa? Lanjut aja. Jawab lanjut dulu. aja. Enggak, jawab dulu. Filologi apa? Lanjut aja. Enggak, jawab dulu. Filologi apa? Jawab. Kita kan tidak sementara Filologi berbicara apa? tentang Enggak, filologi apa? Ayo. Filologi pucet. Diam. Jawab ya. Filologi apa? Apa Itu kan filologi? ilmu yang mempelajari teks-teks kuno. Apa? Kata siapa? Salah. Apa itu? Filologi itu apa? Ilmu filologi adalah kajian. Buka AI dia ini. Lihat buka AI dia. Lihat AI. Dia masih AI. Iya, AI kan? Coba tunjukkan AI. Pasti AI. Coba tunjukkan. Tunjukkan AI. Lu AI itu. Lanjut. Udah kena, lanjut. Udah kena dia. Oke, baik. Ya, saya lanjut. Anda mengatakan ilmu mempelajari teks-teks kuno, betul nggak? Betul nggak? Saya ikutin teks-teks kuno. Teman-teman, saya ikutin. Tolong ditulis. Saya ikutin ya. Tolong ditulis. Saya ikutin. Oke. Teks itu tertulis nggak? Ya tertulis dong. Lah kenapa dia sebut tradisi lisan? Mana teksnya? Saya minta teks. Lanjut. Saya minta teks sekarang. Saya minta teks. Teks. Saya. Saya nggak minta penjelasan Anda. Loh, enggak. Saya nggak minta dengerin. Ya, dengerin dulu. Ya, sabar. Dengarkan dong. Dengarkan, santai. Dengarkan. Anda mengatakan ilmu yang mempelajari teks kuno. Oke. Saya minta teks kunonya. Saya minta teks kuno dari Eusebius atau dari Papias. Ya, teks kuno. Bukan tradisi lisan. Anda sendiri yang jawab tadi. Kena dia, teman-teman. Dia mengatakan teks kuno. Saya ikutin teks kuno. Oke, saya nggak minta penjelasan Anda, saya nggak minta Anda sebutkan, saya hanya minta tunjukkan. Saya ulangi ya, teman-teman ya. Nah, kena dia. Saya ulangi ya. Oke, saya ikutin teks-teks kunonya. Saya ikutin. Saya minta tunjukkan kepada saya teks kunonya. Saya nggak minta sebutkan, saya nggak minta dijelaskan, saya minta ditunjukkan. Nah, saya minta ditunjukkan teks kuno dari Eusebius maupun dari Papias. Saya ulangi pertanyaan sekali lagi teman-teman. Kita lihat, pasti nggak nyambung. Percaya sama saya, pasti dia akan menjelaskan bentar lagi. Lihat aja. Dia pasti akan menjelaskan ini. Lihat teman-teman. Dia pasti akan menjelaskan. Dia nggak ngerti pertanyaan bahasa Indonesia. Ya, kita lihat nih. Dia mengatakan ilmu-ilmu yang mempelajari tentang teks-teks kuno. Oke, saya ikutin. Oke, anggaplah saya tadi salah. Oke, saya salah. Oke, saya salah, nggak apa-apa. Saya salah. Padahal itu adalah ilmu mempelajari tentang bahasa, kebudayaan, dan mengenai sesuatu yang tertulis. Itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia di AI itu, bukan di KBBI. Ya, oke ya. Saya tahu itu. Oke, kita ikutin teks kunonya. Oke, saya tambah seneng, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Saya minta tolong, jangan menjelaskan satu, jangan menyebutkan dua, jangan menceritakan tiga. Saya minta ditunjukkan seperti saya ini. Nih, saya contohkan. Saya contohkan. Ardiansa, tunjukkan teks kunonya. Siap. Nah, ini. Ini teks kuno. Nah, ini. Saya minta ditunjukkan seperti ini. Ya, sekali lagi, saya minta ditunjukkan seperti ini. Saya tidak minta dijelaskan. Saya tidak minta disebutkan. Saya tidak minta, jadi begini Ardiansa. Enggak. Anda diem, Anda balik kamera dulu. Silakan Anda balik kamera. Silakan, balik kamera, tunjukkan dulu, baru Anda ngomong. Balik kamera dulu dong. Lu mana tunjukkan? Ya tunjukkan dong. Lu tunjukkan. Lu katanya teks kuno, mana teks kunonya? Mana teks kunonya? Mana? Lu mana teks kuno? Iya, tunjukkan. Ya teks kuno ya. Tunjukkan. Silakan. Tunjukkan. Tunjukkan wajah kamu tunjukkan. Ya tunjukkan dulu teks kunonya. Mana wajah Enggak, tunjukkan teks kunonya.
Tunjukkan teks kuno. Baca kamu mana? Tunjukkan teks kuno. Teks kunonya tunjukkan. Baca kamu mana? Baca kamu. Teks kuno tunjukkan. Mana? Tunjukkan teks kuno. Loh, kok Aduh, lari kemana-mana? ini penuh Ya tunjukkan sekali teks kunonya. Ya tunjukkan, Ayo, tunjukkan mana? Ayo, wajah kamu mana? Wajah Ya kamu tunjukkan, mana? tunjukkan teks kunonya. Ayo, ya. Tunjukkan teks kunonya. Adian Loh, tunjukkan. Adian so takut. Loh, kayak gini diskusinya teman-teman. Nangis. Tunjukkan wajah kamu. Nangis gak bisa nunjukkan teman-teman. Lihat, lihat teman-teman. Adian so takut. Ih, malu-maluin jadi pastor kayak gini. Ya salam, jadi stres gini teman-teman. Ya Oke, tunjukkan. sekarang saya. Adiansa kamu Tunjukkan. diam ya. Sekarang saya. Sekarang saya. Oke, ini dia. Tunjukkan teks kuno. Wih, kau diam kau. Sekarang saya, diam saya. Diam saya. Kau diam. Wih, diam. Sekarang saya. Sekarang saya. Sekarang saya. Oke ya. Sekarang kita akan melihat. Tahu enggak? Tadi saya mulai melihat. Mana teks kunonya? Sabar. Mana teks kunonya? Mana teks kunonya? Mana? Giliran saya. Ayo, Mana? Giliran saya. Kunonya Giliran mana? saya. Mana? Giliran saya dulu dong. Ya Ayo, mana giliran teks saya. kunonya? Iya, teks kunonya Giliran mana? saya, please dong. Kayak Giliran saya gini loh, kayak saya gini. Giliran saya please. Ariansa, Gak bisa please. ya, kayak saya gini gak bisa. Ini giliran saya sekarang. Giliran saya please. Gak bisa kayak saya, Kamu gak diam, bisa. Kamu diam dulu. Kamu diam. Enggak bisa kayak saya gini, gak bisa ya? Sabar dulu. Saya akan Enggak, menjelaskan. bisa nggak kayak saya gini, bisa nggak? Sabar, saya menjelaskan. Iya Sabar. bisa nggak kayak saya gini, bisa nggak? Saya menjelaskan. Iya bisa nggak? Kalau saya nggak butuh penjelasan kok. Saya menjelaskan. Lu bukan- Sabar. Ini giliran Pertanyaan saya. saya biasa. bukan Kamu penjelaskan, ngomong enggak, gitu saya nggak dong. minta penjelasan. Gimana saya ngomong kamu ribut terus nih? Kamu ini nih. Tidak Saya nggak adil minta kamu. penjelasan, enggak, saya nggak minta penjelasan. Tidak adil kamu. Sekarang giliran saya yang ngomong. Saya minta teks kuno, Giliran mana? saya yang ngomong. Giliran Ya saya. teks kuno mana? Tunjukkan teks Giliran kuno. saya. Ah, Giliran wah, saya. pucet. Ini saya tidak Pucet, Saya siap teks menjawab. kunonya nggak bisa nunjukin. Nggak bisa nunjukkan Saya teks siap kuno. menjawab. Mana teks kuno? Iya, teks kuno mana? Mana teks kuno? Menjelaskan. Teks kuno mana? Iya mana? Diam sekarang Adriansa diam ya. Diam. Teks kunonya mana? Ini karena saya Adriansa takut. Teks kunonya mana? Iya, teks kuno mana? Takut ya. Loh, nggak Dia takut. mulai- Teks kunonya mana? Kayak saya gini loh. Kayak saya gini. Kenapa nggak bisa teman-teman? Dia Coba bayangkan takut teman-teman. dengan counter attack Kenapa daripada saya. dia nggak bisa seperti saya begini? Kenapa? Adriansa kau diam. Sekarang kau diam. Kenapa dia nggak bisa seperti saya? Kau diam. Ya, kenapa nggak- Kau diam. Aduh, kesurupan. Kau diam. Saya sekarang ngomong ya. Kesurupan, aduh, Sekarang kesurupan saya. ini. Diam. Diam. Ya, Sekarang teksnya saya. mana? Teksnya mana? Dulu saya mau ngomong ya. Saya bagaimana mau ngomong? Enggak, saya ini? nggak minta penjelasan, bro. Biasa, saya mau ngomong. Tapi saya nggak minta penjelasan Anda. Saya dong. Ya, tapi saya nggak minta penjelasan Anda. Ini tahu nggak kenapa? Ini dia takut ini, mulai takut. Enggak ada dia. yang takut di sini. Saya minta justru saya minta Anda menunjukkan. Izinkan saya. Loh, justru saya izinkan Anda menunjukkan gitu loh. Penakut kau. Loh, bukankah Anda sendiri yang ngomong teks kuno tadi? Penakut. Kau penakut. Bukankah Anda sendiri yang bilang teks kuno? Lihat cara dia menutupi malu, teman-teman. Lihat malu kan? Malu kan, teman-teman? Lihat malu kan? Nggak bisa nunjukkan teks kuno kan? Biarkan saya bicara. Iya, saya minta teks kuno. Biarkan saya bicara, please. Nggak, kenapa? Saya bicara dulu, please. Iya, Please. iya, Bicara, teks kunonya please, tunjukkan please. tapi ya. Please, saya bicara. Oke, please. saya Tapi bicara. janji tunjukkan teks kuno, janji. Diam dulu kau, diam dulu kau, Janji diam nggak? dulu kau, Janji nggak? diam dulu. Oke. Janji nggak nunjukkan teks Oke, kuno? diam dulu. Janji nggak nunjukkan teks kuno? Janji nggak? Oke, saya ngomong ya, saya ngomong sekarang. Diam kau. Tunjukkan teks kuno. Ih, Adiansa ini Janji nggak? kayak perempuan nih. Janji nggak nunjukkan teks kuno? Janji nggak? Saya mau ngomong dulu, saya mau Iya, ngomong. saya mau ngomong. mana teks kunonya Iya, mana? oke. Iya. Jadi kamu diam ya. Oke, saya mau jelaskan asal kamu diam. Oke? Saya nggak minta Saya jelas- penjelasan. Wait, Loh, saya nggak minta penjelasan. Loh, ini orang nggak ngerti bahasa Indonesia kan, teman-teman? Betul kan kata saya kan? Saya Ini giliran saya. tadi nggak minta penjelasan. Dia mau menjelaskan kan repot. Sakit telinga saya ini. Adiansa ini ngomong Saya- terus. Saya nggak minta penjelasan, gitu loh. Saya ngomong dulu, Adiansa kamu ngomong. Iya, saya nggak minta penjelasan. Saya minta teks kuno. Sekarang saya mau ngomong. Ini giliran Enggak, saya ngomong. iya, saya minta teks kuno. Kenapa tidak? Balik Saya- kamera kamu- Anda. Saya ngomong, kamu tidak izinkan saya ngomong, Adriansa. Iya, balik kamera Anda. Teks kunonya Ngomong tunjuk. dulu, kamu diamlah sudah. Kenapa kamu Iya, takut saya dengan- diam. Nah, Saya kamu diam ketika Anda dulu, tunjukkan saya akan teks kuno. menjelaskan. Adriansa Loh, sudah saya kalah. diam ketika Udah Anda kalah tunjukkan dia teks nih. kuno. Udah kalah dia. Loh, kok Udah kalah? dia. Ada yang nggak bisa nunjukkan kok. Nah, kalau kamu tidak mau saya menjelaskan, saya turunkan kamu. Saya nggak minta penjelasan tapi. Oh, Loh, kan saya nggak minta penjelasan. Saya minta teks kuno. Takut.
Kasihan sekali kamu Ardiansa. Ardiansa, kasihan sekali. Dikik, bentar lagi dikik teman-teman. Bentar lagi dikik nih. Bentar lagi dikik. Ya teks kuno mana? Kayak saya gini loh, seperti contoh saya. Contoh saya gini. Oke, kalau begitu saya turunkan ya. Contoh. Ardiansa ini takut saya mau menjelaskan. Sudah. Ya, itulah mereka ya, takut dengan penjelasan saya. Nah, saya mau tunjukkan ya. Kenapa dia takut dengan penjelasan saya? Karena saya mau counter attack sama dia tadi. Yang pertama, waktu dia tanya, apa itu filologi? Ini yang dia takut, saya mau counter attack lagi nih. Dia takut, makanya dia tidak kasih saya kesempatan. Kenapa kalian takut dengan penjelasan kami? Kalian ngomong, kami diam. Masa kami ngomong, kalian juga ikut ngomong? Kepada kalian, ya Ardiansa itu dia ketawa jawaban saya soal filologi kan. Sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian betapa sebenarnya Ardiansa ini tidak lebih daripada dia katakan tadi saya pembohong, padahal dia yang pembohong loh. Ya, saya tunjukkan ya kepada kalian apa itu filologi. Dia bilang tadi salah filologi. Ini tengok nih. Apa itu filologi? Filologi adalah disiplin ilmu yang pelajari teks-teks kuno. Teks-teks kuno. Terus dia bilang katanya itu bukan. Aduh, kasihan sekali kau Ardiansa. Dia ketawa waktu saya memberikan jawaban ilmu tentang mempelajari teks-teks kuno. Aduh.